Seekor kelinci, kakek bewok meninggoy tanpa sebab cuy. Setelah aksi mencuri sayuran gagal, seekor kelinci nyaris disate oleh kakek ini. Beruntung ia diselamatkan oleh seorang wanita. Kelinci-kelinci tersebut mengikuti wanita itu pulang. Ternyata kelinci imut itu tinggal di bawah pohon dekat rumah wanita itu. Saat akan masuk ke dalam sarangnya, kelinci ini melihat bajunya yang dijadikan pajangan di tengah kebun. Melihat pintu kebun yang terbuka, ia berlari kembali ke kebun kakek bewok, mengintip lalu masuk, melompat. Baju biru itu berhasil didapatkan dan langsung dikenakan. Saat berlari keluar, ia malah tertangkap oleh kakek bewok. Kali ini ia benar-benar akan dijadikan sate kelinci. Namun tanpa sebab apapun, wajah kakek bewok tiba-tiba merah. Dengan tubuh yang tiba-tiba kaku, ia jatuh ke tanah. Pola hidup dan makan yang tidak sehat membuat kakek ini terkena serangan jantung. Kakek itu meninggoy di tengah kebunnya sendiri. Semua kelinci keluar dari sarang. Mereka berduka menyaksikan kakek bewok yang dibawa ambulans. Setelah itu mereka semua masuk ke kebun. Karena pemilik kebun sudah tiada, mereka mengklaim kebun tersebut menjadi milik mereka sekarang. Kelinci-kelinci itu pun berpesta, memetik sayur dan buah sesuka hati mereka. Tak ada jebakan atau kejaran dari kakek bewok lagi. Mereka pun memanggil hewan-hewan yang lain, angsa, tupai, landak, bahkan rusa pun ikut berpesta. Tak hanya kebun yang dijarah, rumah pun dijadikan tempat bersenang-senang. Kini rumah tersebut dipenuhi oleh hewan-hewan dan sayuran yang berserakan di mana-mana. Malam harinya, angsa ini melihat ada mobil yang datang berhenti di depan pagar rumah. Dengan cepat angsa itu masuk ke dalam rumah, melapor kepada kelinci biru bahwa ada yang datang. Kelinci biru langsung berteriak, "Sembunyi!" Sontak semua hewan berhamburan mencari tempat bersembunyi. Lampu dimatikan. Ternyata yang datang pria ini membuka pintu rumah, menghidupkan lampu. Rumah begitu kotor, sayur dan buah berserakan di mana-mana. Dengan menghela napas yang panjang, ia duduk di sofa. Namun tiba jangan terlalu lama ninggalin rumah cuy, atau hewan akan masuk dan berpesta di dalam rumah kalian seperti ini. Malam harinya seorang pria datang. Kedatangannya telah diketahui oleh hewan-hewan di dalam rumah. Mereka semua berhamburan mencari tempat sembunyi. Lampu dimatikan. Pria itu masuk, lampu dihidupkan kembali. Ia kaget melihat isi rumah yang dipenuhi sayur dan buah berserakan di mana-mana. Tapi kagetnya belum seberapa cuy. Ia duduk di sebuah sofa. Tepat di sebelahnya ada yang berdiri tegak dari bawah kain. Saat kain dibuka, pria kaget, babi pun teriak kaget. Mereka sama-sama kaget. Seketika semua hewan keluar dari persembunyiannya. Dari tangga berhamburan turun, dari lemari semuanya keluar. Menggunakan tongkat, ia mengusir hewan-hewan itu keluar dari rumah tersebut. Keesokan harinya, kelinci-kelinci ini berencana ingin merebut rumah dan kebun warisan dari pria itu. Kelinci biru dan oranye diutus menyelinap, naik ke atas atap, berjalan di atas kabel, masuk ke dalam jemuran celana. Namun mereka ketahuan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Berbeda dengan kakek bewok, pria ini tidak bisa dikelabui. Dengan menggunakan cangkul, hampir saja membelah tubuh kedua kelinci itu. Sampai akhirnya kelinci oranye tertangkap dengan garpu tanah yang menancap di pintu kebun. Kelinci oranye tidak bisa bergerak. Kelinci tersebut dimasukkan ke dalam karung, lalu dibawa menggunakan mobil. Kelinci yang lain tak tinggal diam, melompat ke atas pagar, mengejar mobil, melompat lagi, berhasil menggapai pintu bak belakang mobil, berencana menutup kepala pria itu dengan karung. Kelinci merah beraksi, karungnya melayang. Kelinci oranye mencoba lagi, melayang lagi. Tak tahan, kelinci hijau barbar menjilat kakinya, lalu dicolokkan ke lubang telinga pria itu. Aksi tersebut berhasil mengalihkan pria itu berhenti di jembatan. Kelinci itu akan dibuang ke sungai. Saat membuka karungnya, ternyata isinya teropong milik pria itu. Teropong itu jatuh ke sungai. Kelinci oranye selamat. Kalian pernah nggak lihat landak kesetrum? Landak ini ingin memakan selai kacang di kawat yang dialiri listrik oleh pemilik kebun. Alhasil ia kesetrum, membuat duri-durinya berhamburan seperti ini. Sang pemilik kebun memantau dari jendela. Giliran kelinci-kelinci imut mendekati kawat. Anehnya, tidak terjadi apapun pada kelinci itu. Mereka tampak menikmati selai kacang yang ada di kawat, memanjat sampai kawat yang paling atas. Apakah kelincinya kebal sengatan listrik? Sang pemilik kebun terheran-heran. Kelincinya malah menari-nari di tengah kebun. Gerakan-gerakan mereka seolah mengejek dan memancing pria itu untuk keluar rumah. Pria itu tak tahan. Ia sangat geram. Saat membuka pintu, tiba-tiba aliran listrik di gagang pintu belakang membuatnya terpental. Pindah ke pintu depan.
ia terpental lagi. Ternyata kelinci-kelinci itu telah memindahkan arusnya ke rumah pria itu. Satu-satunya jalan keluar lewat atap rumah. Ia berhasil keluar, menyalakan petasan, dilempar ke arah kelinci. Kelinci panik, berlari berhamburan. Kelinci kuning terkena ledakan. Kelinci biru melompat, berusaha melawan, menerjang muka pria itu menggunakan kaki. Kini kelinci biru jadi incaran. Inilah perperangan kelinci dan manusia, memperebutkan tanah warisan. Mereka saling lempar senjata, kelinci dengan tomat, pria dengan petasan. Lalu kemudian, demi memperebutkan tanah warisan, kelinci dan manusia ini rela berperang. Sambil menjatuhkan badan, mereka melemparkan senjata, kelinci dengan tomat, pria dengan petasan. Lalu, dar! Ledakan petasan membuat kelinci tersungkur. Akhirnya kelinci biru berhasil ditangkap pria itu. Beruntung wanita pecinta kelinci ini datang. Pria langsung merubah sikapnya seolah menolong kelinci yang tersedak wortel. Kelinci itu terselamatkan. Saat kedua orang itu berjalan ke luar kebun, sang pria tak sengaja menjatuhkan sebuah remote petasan. Remote tersebut diambil kelinci biru. Karena masih dendam, kelinci itu menekan tombolnya. Seketika petasan yang berceceran di sana meledak. Ledakannya terus menjalar sampai ke akar pohon tepat kelinci itu bersarang. Pohonnya pun tumbang, menghantam sisi samping rumah wanita itu. Wanita itu sangat marah dan mengatakan akan pindah dari sana. Keesokan harinya, tepat di saat wanita itu akan pergi, kelinci dan pria itu kompak meminta maaf. Pria telah mengakui kalau dialah yang memasukkan petasan ke dalam sarang kelinci, dan kelinci pun mengeluarkan remote pemicu ledaknya, seolah menyampaikan bahwa ialah yang meledakkan petasan itu. Belumlah masalah itu selesai, muncul masalah baru lagi. Tiba-tiba datang suami istri menggunakan mobil. Sambil menunjukkan sertifikat kepemilikan, ia mengatakan bahwa merekalah pemilik rumah dan kebun itu sekarang. Mereka pun mengecek isi rumah tersebut. Namun saat membuka pintu, keduanya terpental. Listrik di gagang pintu diaktifkan kembali oleh kelinci. Saat masuk, seekor babi tiba-tiba jatuh dari plafon. Mereka teriak kaget. Lebih syoknya lagi melihat sebuah ruangan yang dipenuhi hewan-hewan yang sedang party. Suami istri tersebut langsung keluar dan tidak jadi menempati rumah tersebut. Pada akhirnya mereka saling memaafkan dan hidup rukun bersama. Jadi, walaupun kelinci di film ini ngeselin, kalian jangan membencinya ya cuy. Mereka... Oke, cukup sekian videonya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.